Nama Diana Tadigan dengan NIM 1806748. Di sini saya akan menjelaskan pengertian letak geografis Indonesia. Letak geografis ialah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau di posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Dan di sini juga ada pengaruh letak geografis Indonesia. Adapun pengaruh letak geografis Indonesia diantaranya yaitu terdapat dua musim. Dengan terletak di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia kemudian dilalui oleh angin monsun. Angin ini berganti sebanyak 6 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Kehadiran angin monsun atau muson ini membuat Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Dan pengaruh letak geografis Indonesia yang kedua yaitu keadaan alam atau kondisi alam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra besar dan diapit daratan luas Australia dan benua Asia. Hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi alam, yaitu wilayah Indonesia beriklim laut, sebab merupakan negara kepulauan sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut sehingga mendatangkan banyak hujan. Dan yang ketiga sangat strategis. Indonesia diapit dua samudra dan dua benua, membuat wilayah Indonesia sangat strategis sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional, baik itu di laut atau di udara. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia berpotensi sebagai negara dengan ekonomi yang besar, sebab negara berkembang dan negara industri menjadikan Indonesia sebagai titik industri mereka. Dan ada keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, penambah devisa negara. Yang kedua, sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua. Yang ketiga, sebagai jalur perdagangan internasional. Yang keempat, perkembangan pariwisata yang pesat. Dan yang kelima, sebagai destinasi pariwisata utama. Dan keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Yang pertama itu kaya akan beragam bahasa. Yang kedua, Indonesia dapat menguasai bahasa asing secara tidak langsung. Dan yang ketiga, dituntut untuk tidak berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Dan yang selanjutnya, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Yang pertama, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Yang kedua, percepatan infrastruktur di daerah-daerah. Yang ketiga, peningkatan transportasi laut secara maksimal. Dan yang keempat, peningkatan akomodasi atau angkutan massal, angkutan umum. Dan ada keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama itu pakaian Indonesia semakin modern. Yang kedua, dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Yang ketiga, adanya akulturasi budaya asing dan budaya lokal. Dan yang keempat, memiliki keanekaragaman budaya baik dengan budaya asing dan budaya lokal. Dan di sini juga ada beberapa kerugian letak geografis Indonesia. Yang pertama itu kerugian letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, adanya pasar gelap atau pasar ilegal. Yang kedua, eksplorasi besar-besaran. Dan yang ketiga, persaingan global. Dan kerugian letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. Yang pertama, menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal terus tergerus atau tidak lagi menjadi prioritas. Dan yang kedua, sulit menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Dan kerugian letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Yang pertama, tersingkirnya modal transportasi tradisional.
Yang ketiga, semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan luar negeri. Dan yang ketiga, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah banyaknya imigran. Dan ada juga kerugian letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama, banyak budaya yang masuk membuat budaya lokal dapat tersingkirkan. Dan yang kedua, maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia atau norma-norma di Indonesia karena mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ayu Listriani, NIM 1806590. Selanjutnya adalah mengenai faktor yang mempengaruhi kondisi geografis Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya akan budayanya, suku bangsanya, dan itu berkaitan juga dengan kondisi geografis Indonesia yang berbeda, yang beragam. Yang pertama ada letak fisiografis. Letak fisiografis ini merupakan letak suatu tempat berdasarkan dari segi fisiknya. Jadi kita bisa tinjau dari bentuk permukaan buminya, lalu dari garis lintang dan garis bujurnya, dan berkaitan juga dengan lautnya. Kondisi fisiografis Indonesia ini didominasi oleh gunung dan bukit yang terjal. Lalu banyak sekali pulau dan laut ya, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Dan letak fisiografis ini meliputi letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis ini adalah letak suatu tempat berdasarkan dari garis lintang dan garis bujurnya. Nah, garis lintang ini adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Indonesia menempati garis lintang pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan garis bujur ini merupakan garis hayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dan Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan dari garis lintang dan garis bujur tersebut, Indonesia ini berada di wilayah dengan iklim tropis. Ciri-cirinya yaitu curah hujannya tinggi, lalu memiliki hutan hujan tropis yang luas dan mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Lalu kelembaban udaranya pun tinggi. Dan letak garis bujur Indonesia ini menyebabkan Indonesia dibagi ke dalam 3 daerah waktu. Yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat, ini berada di Pulau Sumatera, lalu Madura, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil, memiliki selisih waktu +7 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time ini merupakan acuan negara-negara di dunia. Jadi terdapat di London, Inggris, dan waktu di dunia ini, di negara-negara di dunia ini diatur dengan patokan tempat ini. Jadi misalnya apabila selisih waktunya +7 seperti DWIB, selisih waktunya +7 terhadap GMT, artinya waktu di tempat tersebut itu lebih cepat 7 jam dari waktu di GMT. Sama halnya dengan misalnya selisih waktunya -7 dengan GMT, artinya waktu di tempat tersebut itu 7 jam lebih lambat dari waktu GMT. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada waktu Indonesia bagian tengah. Ini ada di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, lalu Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya. Yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur. Ini selisih waktunya itu 9 jam dari waktu GMT. Berada di Maluku, Papua, Papua Barat, dan daerah timur lainnya. Selanjutnya ada letak geografis Indonesia. Letak geografis ini adalah letak suatu daerah atau posisi daerah tersebut pada bola bumi. Dan Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis Indonesia memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas perekonomian dunia, karena
Di sana terjadi perdagangan negara industri, misalnya Jepang, Korea, Republik Cina, dan negara-negara Asia. Lalu Indonesia juga merupakan negara agraris karena pengaruh dari angin musim yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi sekitar bulan Oktober sampai April, angin itu bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik, dan ini menimbulkan musim hujan. Lalu sekitar April sampai Oktober, angin itu bertiup dari Australia ke Asia yang membawa sedikit uap air dari Samudra Hindia, sehingga ini menimbulkan adanya musim kemarau. Lalu Indonesia juga diuntungkan dengan bisa menghasilkan banyak bahan makanan di sektor pertanian, dan ini sangat berguna juga untuk keberlangsungan penduduk Indonesia, ya, kehidupan penduduk Indonesia. Dan secara ekonomi, Indonesia ini mempunyai peluang besar untuk berperan serta dalam perdagangan nasional. Tapi memang Indonesia belum bisa mengelola dengan baik potensi tersebut. Lalu selanjutnya ada letak sosiografis. Letak sosiografis ini ditinjau dari sosiokultural atau sosial budaya suatu negara. Dibedakan menjadi dua, yaitu letak ekonomis Indonesia. Nah, letak ekonomis Indonesia ini ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut. Dan Indonesia diuntungkan dengan tadi berada di antara dua benua dan dua samudra, yang mana itu merupakan jalur pusat lalu lintas perdagangan dan kegiatan ekonomi dunia gitu. Indonesia diuntungkan dengan menjadi titik persilangan kegiatan ekonomi tersebut. Dan beberapa tempat di sekitar Indonesia, misalnya negara tetangga, mereka itu membutuhkan hasil pertanian, hasil pertambangan, yang mana sebenarnya itu dihasilkan oleh Indonesia. Namun sayangnya memang Indonesia belum mempunyai SDM yang cukup untuk mengelola hal tersebut. Selanjutnya ada letak sosiokultural atau sosial budaya Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia ini tadi di antara dua benua dan dua samudra, yang mana itu merupakan jalur perekonomian, dan dengan hal tersebut memungkinkan adanya akulturasi budaya karena banyak sekali para pedagang yang datang dari mancanegara, dan itu sebenarnya sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi Indonesia ini banyak sekali menerima budaya-budaya asing yang berbaur dengan budaya lokal, dan hingga saat ini budayanya berkembang dan lain sebagainya itu sudah terjadi di ratusan tahun lalu gitu ya. Dan secara sosiokultural Indonesia ini mempunyai persamaan dengan negara-negara tetangga karena kegiatan tadi. Misalnya persamaannya adalah sama-sama berlandaskan kehidupan beragama, lalu ras-ras penduduknya itu mempunyai persamaan. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana Tarigan dengan NIM 1806748, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia adalah sumber daya alam yang berbentuk fisik. Kekayaan alam tersebut dapat berupa kekayaan organik maupun non-organik. Indonesia sendiri adalah negara dengan banyak sumber daya alam. Hal ini karena letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Selain itu, tanah negara di Indonesia terkenal akan kesuburannya. Hal ini karena negara Indonesia memiliki banyak gunung api. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh gunung api adalah tanah menjadi subur. Kekayaan alam di Indonesia juga dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan pemulihannya, kegunaannya, nilai gunanya, dan serta lokasinya. Kekayaan alam Indonesia yang pertama itu berdasarkan pemulihannya. Kekayaan alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Setiap sumber daya alam memiliki sifat masing-masing. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang dapat dikembangbiakkan, dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang tidak terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbarui
antara lain jenis tanaman, hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai. Jenis tanaman hasil perkebunan juga seperti kopi, karet, jati, dan tembakau. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu ratusan tahun dalam pembentukannya. Selain itu, sumber daya alam ini memiliki jumlah yang sangat terbatas, sehingga jika diperbaiki terus-menerus, jumlahnya akan habis. Sumber daya alam yang tidak diperbaiki di Indonesia antara lain batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan kekayaan alam yang kedua berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam memiliki banyak jenis-jenis. Sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Sumber daya ini membedakan setiap jenis sumber daya berdasarkan karakter dari sumber daya tersebut. Sumber daya berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya organik dan anorganik. Sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Negara Indonesia memiliki banyak sumber daya alam organik. Sumber daya alam di Indonesia antara lain hewan, ternak, dan tanaman hasil pertanian dan perkebunan. Dan yang kedua, sedangkan sumber daya alam anorganik juga dapat disebut sebagai sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam ini berdasarkan jasad makhluk hidup yang telah mati atau dari benda mati. Salah satu sumber daya alam anorganik adalah air yang biasa dipakai sebagai sumber tenaga listrik di Indonesia. Dan kekayaan alam yang ketiga berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam baik yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kegunaan itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bahan baku atau sebagai energi. Sumber daya alam di Indonesia telah lama dimanfaatkan sebagai tujuan bahan baku maupun sebagai energi. Sumber daya alam yang dipakai sebagai bahan baku adalah padi sebagai bahan baku lontong atau nasi. Yang kedua, kopi sebagai bahan baku minum kopi atau produk kecantikan seperti sabun. Dan yang ketiga, kayu jati sebagai bahan baku mebel. Yang keempat, gas alam sebagai bahan baku pembuatan plastik dan pupuk buatan. Dan sumber daya alam yang dipakai sebagai sumber energi adalah air sebagai pembangkit listrik atau tenaga listrik. Yang kedua, pasang surut sebagai pembangkit listrik mercusuar. Yang ketiga, minyak bumi sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. Dan yang keempat, gas alam sebagai energi alternatif sumber energi kendaraan bermotor. Dan kekayaan alam yang keempat berdasarkan nilainya. Setiap sumber daya alam memiliki nilai ekonomis yang berbeda. Hal ini dilihat dari kegunaan sumber daya alam tersebut. Selain itu juga dilihat melalui jumlah sumber daya tersebut di bumi. Jika sumber daya tersebut tidak memiliki penggantinya, maka sumber daya alam tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Sumber daya alam yang berdasarkan nilai ekonomisnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu non-ekonomis, ekonomis rendah, dan ekonomis tinggi. Akibat dari letak geografis di Indonesia, banyak sumber daya alam yang memberikan keuntungan dalam segi ekonomi. Yang pertama, non-ekonomis. Non-ekonomis adalah sumber daya alam yang tidak membutuhkan uang untuk mendapatkannya, karena sumber daya alam ini berada di mana-mana serta memiliki jumlah yang terbatas. Jenis sumber daya non-ekonomis yang dipakai di Indonesia adalah air sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan yang kedua itu adalah ekonomis rendah. Ekonomis rendah itu adalah sumber daya alam yang membutuhkan sedikit uang untuk mendapatkannya. Di Indonesia, sumber daya alam dengan ekonomis rendah adalah hasil bumi seperti sayur-sayuran serta hewan ternak. Dan yang ketiga, ekonomis tinggi. Ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang memiliki nilai uang yang sangat tinggi. Sumber daya alam ini memiliki nilai guna yang tinggi serta rata-rata memiliki jumlah terbatas di bumi. Sumber daya alam ekonomis.
Sumber daya alam ekonomis tinggi Indonesia adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, kayu jati, minyak kelapa, sawit, dan kopi. Dan kekayaan alam yang terakhir yaitu berdasarkan lokasi. Bumi adalah planet yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu berupa daratan dan lautan, sehingga sumber daya alam juga terbagi menjadi terestrial dan akuatik, serta sumber daya alam yang dapat ditemukan di kedua lokasi. Yang pertama itu adalah terestrial. Terestrial adalah sumber daya alam yang ada di daratan. Sumber daya alam ini di Indonesia yang berada di daratan adalah hasil pertanian, perkebunan, batu bara, serta hewan ternak. Dan yang kedua, akuatik. Akuatik adalah sumber daya alam yang berasal dari perairan atau laut. Sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah hewan, air tawar maupun hewan laut, terumbu karang, pasang surut, dan air laut. Dan yang ketiga itu kedua lokasi adalah sumber daya alam yang dapat ditemukan di laut maupun di darat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia adalah minyak bumi. Dan ada beberapa manfaat kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, kekayaan sumber daya alam di Indonesia memiliki jumlah yang melimpah. Selain itu, kekayaan alam di Indonesia memiliki nilai manfaat kepada negara dan rakyatnya. Manfaat kekayaan alam di Indonesia antara lain, yang pertama, sebagai salah satu pemasukan negara dari sistem ekspor. Yang kedua, mensejahterakan penduduk melalui lapangan kerja. Dan yang ketiga, membantu kebutuhan penduduk sebagai bahan baku dan sumber energi. Selain itu, kekayaan sumber daya alam di Indonesia mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pemakaian sumber daya alam secara bijak harus dilakukan agar sumber daya alam di bumi tetap ada dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Perkenalkan, saya Niken Ayunda Putri dengan NIM 1800812. Jenis-jenis kekayaan alam di Indonesia. Nah, kekayaan alam di Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan pemulihannya. Kekayaan alam berdasarkan pemulihannya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak serta memiliki jumlah yang tidak terbatas. Sumber daya alam di Indonesia yang dapat diperbaiki antara lain jenis tanaman hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai, serta jenis tanaman hasil perkebunan seperti kopi, karet, jati, dan tembakau. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu ratusan tahun dalam pembentukannya. Selain itu, sumber daya alam ini memiliki jumlah yang sangat terbatas, sehingga jika diperbaiki terus-menerus, jumlahnya akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki di Indonesia antara lain batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Nah, jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam organik. Nah, sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Di negara Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam organik. Nah, sumber daya alam organik di Indonesia antara lain hewan ternak dan tanaman hasil pertanian dan perkebunan. Yang kedua, sumber daya alam anorganik. Nah, sumber daya alam anorganik dapat disebut sebagai sumber daya alam abiotik. Nah, sumber daya alam ini berasal dari jasad makhluk hidup yang telah mati atau dari benda mati. Nah, salah satu sumber daya alam anorganik adalah
air yang biasa dipakai sebagai sumber tenaga listrik di Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan kegunaannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dua, yaitu satu, sumber daya alam yang dipakai sebagai bahan baku. Contohnya seperti padi sebagai bahan baku untuk membuat ketupat dan nasi. Selanjutnya ada kopi sebagai bahan baku untuk membuat minuman kopi dan produk kecantikan seperti sabun. Selanjutnya ada kayu jati sebagai bahan baku mebel. Selanjutnya ada gas alam sebagai bahan baku pembuatan plastik dan pupuk buatan. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang dipakai sebagai sumber energi. Contohnya ada air sebagai pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya ada minyak bumi sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya ada gas alam sebagai energi alternatif sumber energi untuk kendaraan bermotor. Yang keempat, berdasarkan nilainya. Nah, setiap sumber daya alam memiliki nilai ekonomis yang berbeda, karena hal ini dapat dilihat dari kegunaan sumber daya alam tersebut dan selain itu juga dapat dilihat melalui jumlah sumber daya alam tersebut yang ada di bumi. Nah, sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya dibagi menjadi tiga, yaitu satu, non-ekonomis. Nah, non-ekonomis adalah jenis sumber daya alam yang tidak membutuhkan uang untuk mendapatkannya, karena sumber daya alam ini berada di mana-mana serta memiliki jumlah yang tidak terbatas. Nah, jenis sumber daya alam non-ekonomis yang dipakai di Indonesia adalah air sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, ekonomis rendah. Nah, ekonomis rendah adalah sumber daya alam yang membutuhkan sedikit uang untuk mendapatkannya. Nah, di Indonesia, sumber daya alam dengan ekonomis rendah adalah hasil bumi seperti sayur-sayuran dan hewan ternak. Yang ketiga, ekonomis tinggi. Ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang memiliki nilai uang yang sangat tinggi. Sumber daya alam ini memiliki nilai guna yang tinggi serta rata-rata memiliki jumlah terbatas di bumi. Nah, sumber daya alam ekonomis tinggi di Indonesia adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, kayu jati, minyak kelapa sawit, dan kopi. Yang kelima, berdasarkan lokasinya. Nah, bumi adalah planet yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu berupa daratan dan lautan. Sehingga sumber daya alam juga terbagi menjadi dua, yaitu satu, terestrial. Terestrial adalah sumber daya alam yang ada di daratan. Nah, sumber daya alam di Indonesia yang berada di daratan adalah hasil pertanian, perkebunan, batu bara, serta hewan ternak. Yang kedua, akuatik. Akuatik adalah sumber daya alam yang berasal dari perairan atau laut. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah hewan air tawar maupun hewan laut, terumbu karang, dan masih banyak lagi. Selain itu, sumber daya alam juga dapat ditemukan di kedua lokasi tersebut, baik di darat maupun di laut. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu minyak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Fajrani Cornelia dengan NIM 1806663. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh letak geografis terhadap kekayaan alam Indonesia. Nah, dataran adalah permukaan bumi yang cenderung landai dan mendekati rata. Berdasarkan ketinggiannya, dataran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga dataran pantai.
Nah, yang pertama ini ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah dataran luas yang letaknya di daerah pegunungan yang terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi yang terjadi selama ratusan tahun lamanya. Nah, dataran tinggi juga bisa terbentuk karena dari bekasnya kaldera yang tertimbun material dari lereng gunung di sekitarnya. Nah, sebuah area bisa disebut dataran tinggi itu kalau mempunyai ketinggian minimal 700 meter dari permukaan laut. Nah, dataran tinggi juga terdapat secara luas memanjang di Pulau Sumatera bagian barat, Pulau Jawa bagian selatan, dan sebagian besar pula di Pulau Sulawesi hingga Pulau Papua bagian utara. Nah, contohnya itu ada pegunungan tinggi di Indonesia, yaitu adalah dataran tinggi Atlas di Aceh, dan juga ada dataran tinggi Barul di Sulawesi Tengah, dan juga ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter di atas permukaan air laut. Nah, dataran rendah ini merupakan dataran yang banyak ditemui di Indonesia karena banyak digunakan untuk daerah pemukiman. Nah, hal itu karena suhu di dataran rendah ini tidak terlalu dingin, sehingga sangat cocok untuk pemukiman warga-warga. Lalu ada pun contoh-contoh dataran rendah yang ada di Indonesia, yaitu ada dataran rendah di Cianjur, Jawa Barat. Dataran rendah di Indonesia ini terdapat secara luas memanjang di Pulau Sumatera bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, dan juga sebagian besar di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua bagian selatan. Yang ketiga ada dataran pantai. Nah, dataran pantai ini adalah dataran yang letaknya dekat dengan laut, dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan juga karena berbatasan langsung dengan laut, dataran pantai ini dipengaruhi oleh laut, terus juga baik ekosistemnya maupun kondisi geologisnya. Nah, dataran pantai ini biasanya juga disebut sebagai perbatasan antara lautan dengan daratan. Nah, daratan pantai ini memiliki wilayah yang cukup luas yang memungkinkan adanya pemukiman penduduk di daerah tersebut. Nah, di dataran pantai ini ada proses terbentuknya. Ada dua hal nih yang menyebabkan terjadinya dataran pantai ini, yaitu ada penyusutan air laut dan juga endapan dari sungai menuju lautan. Proses terbentuknya dataran pantai. Nah, proses terbentuk dataran pantai ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada penyusutan air laut. Nah, penyusutan air laut ini pada awalnya dataran pantai adalah sebuah lempengan benua yang cukup luas. Nah, setelah proses selama beribu-ribu tahun, air laut ini mengalami penyusutan sehingga lempengan benua yang tadinya ada di bawah laut naik ke permukaan. Nah, penampakan lempengan ini membentuk dataran landai yang luas yang berhadapan langsung dengan bibir pantai. Lalu yang kedua ada endapan air sungai. Endapan dari sungai.
Nah, kita tahu kan bahwa semua sumber air yang ada di bumi ini bergerak menuju muara dan menyatu dengan lautan. Nah, aliran sungai-sungai ini tidak hanya membawa air tawar bergabung dengan samudra, tetapi kadang-kadang juga ikut membawa endapan-endapan berupa batuan endapan, tanah, dan sedimen lainnya. Proses ini itu berlangsung selama terus-menerus selama ribuan tahun, sehingga menyebabkan endapan-endapan yang terbawa sungai ini berkumpul membentuk dataran yang landai di sebelah laut.